Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellence semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas bab peluang. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kombinasi. Sebenarnya permutasi dan kombinasi itu sama-sama itu adalah susunan ya, cara menyusun atau susunan dari objek-objek dengan memperhatikan urutan atau dengan tidak memperhatikan urutan. Jika pada permutasi kita menentukan susunan atau banyak cara tapi dengan cara memperhatikan urutannya. Nah, namun pada kombinasi kita akan menentukan banyaknya cara atau banyaknya susunan dari objek-objek tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kalau permutasi itu dia memperhatikan urutannya. Nah, yang dilihatnya itu adalah urutan. Tapi kalau pada kombinasi itu dia tanpa memperhatikan urutan ya. Jadi kalau pada kombinasi ini dia tanpa memperhatikan urutannya. Urutan. Oke, maksudnya adalah jika pada permutasi susunan A, B, dan C itu dia tidak sama dengan susunan B, C, A, walaupun orangnya sama, atau dia juga tidak akan sama dengan susunan untuk misalnya C, B, A. Nah, ini untuk yang permutasi. Tapi untuk kombinasi ya, susunan misalkan ada susunan A, B, C, itu dia akan sama saja dengan B, C, A, sama juga dengan misalkan C, A, B. Nah, ini dia akan sama karena urutannya tidak diperhatikan di sini. Jadi mau orangnya sama, dia akan tetap dihitung satu. Jadi A, B, C dia akan sama dengan B, C, A, walaupun di sini A urutan pertama, di sini A di sini urutan yang ketiga, dan A di sini urutan kedua, itu tidak diperhatikannya. Jadi A, B, C akan sama saja dengan B, C, A, akan sama saja dengan C, A, B. Nah, supaya kalian lebih paham konsep daripada kombinasi ini, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Kita mulai pada soal yang paling sederhana terlebih dahulu. Misalkan, tadi kita lupa ya untuk rumusnya. Kombinasi itu sendiri sebenarnya hampir mirip dengan rumus permutasi, cuman bedanya, jadi sebenarnya rumusnya secara umum itu untuk kombinasi, jadi penulisannya itu boleh ya N. Nah, jadi kalian boleh tuliskan seperti ini atau juga menuliskannya seperti ini, dia artinya juga sama. Jadi sebenarnya rumus kombinasi itu adalah N faktorial. N itu adalah banyaknya objek, kita bagi dengan nanti N kita kurangkan dengan R faktorial. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan R faktorial. Nah, ini adalah rumus umum untuk kombinasi ya. Misalkan kita lihat coba contohnya. Tentukan kombinasi misalnya kombinasi 53 misalnya ya, kombinasi 53 ya. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Jadi N-nya 5, dia akan sama dengan 5 faktorial. Kita bagi dengan 5, kita kurangkan dengan 3 faktorial, kita kalikan dengan 3 faktorial, dia akan sama dengan 5 faktorial, kita bagi dengan, nah ini tinggal kita kurangkan, 5 dikurang 3 itu adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kita lihat ya penyebutnya, yang angka yang besar itu kan angka 3 faktorial, berarti kita uraikan 5-nya sampai 3 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, kita bagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. 2 faktorial itu kan 2 ya, jadi 4 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 2. 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi banyaknya kombinasi dari N unsur atau dari 5 unsur dan dikombinasikan ke dalam R unsur yaitu 3 tadi, maka banyak kombinasinya itu adalah 10. Oke sahabat excellence, supaya kalian lebih jelas, kita langsung lihat contoh soal cerita ya. Jadi di soal cerita nanti akan terlihat perbedaan yang secara signifikan antara kombinasi dan permutasi. Soalnya adalah, di sini kita coba jawab untuk 2 soal. Soal yang pertama katanya ada berapa cara membentuk suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dari 8 orang.
Oke, kita lihat di sini banyak orangnya atau banyak objeknya atau banyak unsurnya itu ada 8 orang. Dan dia akan dipilih 3 orang. Jadi R-nya 3 ya, akan dipilih 3 orang menjadi panitia. Nah, sahabat excellent, pertanyaannya di sini adalah kenapa soal ini kita kerjakan dengan menggunakan kombinasi, ya. Jadi ini sudah pasti soal kombinasi ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk rumusnya dia akan menjadi 8 kombinasi di 3. Tapi yang terpenting di sini adalah kenapa soal ini kita kerjakan dengan menggunakan konsep kombinasi. Kalian ingat lagi tadi bahwa kombinasi itu adalah cara kita untuk menentukan banyaknya kemungkinan-kemungkinan susunan atau banyaknya kemungkinan-kemungkinan cara dalam menyusun ya, atau dalam menentukan banyaknya susunan ya, menentukan banyaknya susunan cara-cara dengan atau tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan yang terpilih, jadi kan dari 8 orang tadi ingin dipilih 3 orang menjadi panitia kan? Anggaplah yang terpilih itu adalah si A, kemudian si B, dan si C. Nah ini kemungkinan yang pertama yang terpilih kan adalah si A, si B, dan si C. Ini kemungkinan yang pertama. Nah kita misalkan nih masih unsur yang sama ya, atau masih orang yang sama. Misalkan yang terpilih lagi itu adalah orang B, A, C. Pertanyaannya, atau ini kemungkinan yang kedua, pertanyaannya, apakah panitianya itu dari 3 orang tadi yang terpilih ya, dari A, B, C, A, apakah ini adalah susunan panitia yang sama? Jawabannya tentu saja iya. Ya kan? Jadi karena yang dipilih tadi adalah 3 orang dari 8 orang, mau orangnya si A, si B, si C, atau si B, si A, si C, dia akan sama saja. Ya kan? Jadi di sini A atau si A, si B, si C nanti dia akan sama saja dengan B, A, C. Walaupun di sini urutan si A-nya sudah berbeda, tidak ada masalah. Ya kan? Makanya soal ini kita kerjakan dengan menggunakan konsep kombinasi. Jadi di sini dia tidak diperhatikan urutannya, berbeda di permutasi tadi. Nah, untuk menyelesaikannya kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Ingat lagi tadi rumus kombinasi itu adalah 8 faktorial kita bagi, nah tinggal kita kurangkan ya, 8 kurang 3 itu adalah 5 faktorial, kita akan kalikan lagi dengan R-nya itu 3 faktorial. Nah ini tinggal kita selesaikan, 8 kita kalikan dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial, kita bagi dengan 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah 5 faktorialnya bisa kita coret, maka hasilnya itu adalah 8 kita kalikan dengan 7 kita kalikan dengan 6. Nah 3 faktorialnya bisa kita uraikan, 3 kali 2 kali 1. Nah ini 6 bisa kita coret ya, udah habis. 8 kali 7 itu adalah 56 cara. Jadi banyaknya cara membentuk suatu panitia yang terdiri atas 3 orang dari 8 orang itu adalah 56 cara. Oke sobat excellent, kita lihat lagi untuk contoh yang kedua. Suatu pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Nah, berarti banyak orangnya, ada 10, berarti N-nya nanti akan sama dengan 10. Pada saat bertemu, mereka saling berjabat tangan. Nah, kalian bayangkan ya, mereka saling berjabat tangan satu sama lain. Ada berapa jabat tangan yang terjadi? Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau kita berjabat tangan, kira-kira tangan orang yang pertama berjabat tangan dengan tangan orang yang kedua. Berarti itu kan artinya ada 2 tangan ya yang saling bersalaman ya. Berarti kita tuliskan di sini R-nya itu ada 2. Yang ditanyakan itu adalah ada berapa jabat tangan yang terjadi. Nah, soal ini juga kita kerjakan dengan menggunakan kombinasi. Pertanyaannya, kenapa soal ini kita kerjakan dengan menggunakan konsep kombinasi? Kalian bayangkan, misalkan si A ketika bersalaman dengan si B, ya si A bersalaman dengan si B. Apakah dia berbeda ketika B bersalaman dengan si A? Jawabannya tentu saja sama, ya kan? Jawabannya tentu saja sama. Maka AB itu akan sama saja dengan BA. Jadi AB, si A, si B tadi ya, ketika dia bersalaman ya dia akan sama saja dengan si A.
Jadi jika si Ani bersalaman dengan si Budi sama tidak dengan si Budi bersalaman dengan si Ani, ya sama saja. Jadi urutannya tidak kita perhatikan. Walaupun si A-nya duluan atau si B-nya duluan bersalaman gitu ya. Makanya soal ini kita kerjakan dengan menggunakan konsep konsep kombinasi. Jadi ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Dia akan menjadi 10 kombinasi 2. Kenapa 2? Karena yang saling bersalaman itu ada 2 tangan tadi ya. Maka dia akan menjadi 10 faktorial kita bagi dengan, tinggal kita kurangkan 10 kurang 2 itu adalah 8 faktorial. Kita kalikan dengan 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 10, kita kalikan dengan 9, kita kalikan dengan 8 faktorial. Jadi kita berhenti di faktorial yang besar ya, tujuannya biar bisa kita coret. 2 faktorial, oke ini kita coret. Maka yang tinggal itu adalah 2 faktorial udah 2 ya, jadi 10 ini bisa langsung bagi 2. Jawabannya adalah 5. Jadi 5 kali 9 itu adalah 45 cara. Jadi banyak ada berapa jabat tangan yang terjadi? Jawabannya adalah ada 45 jabat tangan ya, atau 45 cara. Oke, Sobat Excellent, kita coba lagi untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah suatu kotak berisi 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Ada berapa cara untuk mengambil 5 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih? Oke, kita tuliskan di sini ada kelereng merahnya ya. Untuk kelereng merahnya itu jumlahnya ada 6. Kemudian untuk kelereng putih itu jumlahnya ada 5. Nah, dari banyaknya kelereng ini akan dipilih 5 kelereng. Tapi terdiri dari 3 kelereng merah. Jadi kelereng merahnya ini akan diambil 3 ya. Sedangkan kelereng putihnya itu akan diambil 2. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada berapa banyak cara mengambil 5 kelereng. Jadi ini jumlah kelereng semuanya yang akan diambil itu adalah 5, yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Nah, Sobat Excellent, untuk menentukan banyak caranya, oke, kita tentukan ya, untuk menentukan banyak caranya nanti dia akan sama dengan, kita ambil dulu karena di sini kelerengnya ada 2 ya, kelereng merah dan kelereng putih, dan yang diambil itu ada 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Kita ambil dulu untuk kelereng merahnya. Jadi untuk banyaknya cara mengambil kelereng merahnya itu adalah, kita lihat dulu jumlah kelereng merahnya tadi kan ada 6, berarti 6 kita kombinasikan dengan 3 ya kan? Kita kalikan dengan, nah kenapa dikalikan? Karena di sini yang diambil juga kelereng yang diambil itu untuk kelereng putih juga diambil gitu ya. Jadi kita kalikan dengan kelereng putihnya itu ada 5, kombinasi yang diambil itu adalah 2. Nah seperti itu. Jadi ini tinggal kita selesaikan, 6 faktorial kita bagi dengan, tinggal kita kurangkan 6 kurang 3 itu adalah 3 faktorial. Kita kalikan R-nya juga 3 faktorial, kita kalikan dengan 5 faktorial, kita bagi dengan 5 kurang 2 adalah 3 faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial. Oke, saya pindah di sebelah sini. Banyak cara tadi ya. Oke, dia akan sama dengan 6. Kita uraikan dulu, 6 kali 5 kali 4 kali 3, kita berhenti di 3 faktorial, kita bagi dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial satunya kita uraikan saja, 3 kali 2 kali 1, kita kalikan dengan 5 kali 4, jadi uraikan 5 faktorialnya kali 3 faktorial, kita bagi dengan 3 faktorial, kita kalikan dengan 2. Nah ini bisa langsung kita coret, ini juga dicoret. Nah 6 ini juga akan habis ya. Kemudian 4 ini bisa kita bagi 2, 4 bagi 2 yaitu 2. Maka yang tinggal itu adalah 5 kali 4 itu adalah 20. Kita kalikan dengan 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi 20 kalau kita kalikan dengan 10 itu hasilnya adalah 200. Jadi ada 200 cara untuk mengambil 5 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih.